Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah benteng pelindungan bagi siapa saja yang mengimani Engkau. Semoga sabdamu membangkitkan semangat kami untuk datang kepadamu dan memperbaharui kesetiaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui Engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini yang dipendengarkan kepada kita sangat singkat, hanya 2 ayat, tetapi mengandung pesan yang sangat mendalam. Ketika Yesus sedang berbicara, seorang perempuan berseru, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau." Itu adalah ungkapan pujian yang spontan, sebuah rasa kagum pada Yesus yang begitu bijaksana dan penuh kuasa. Namun Yesus menjawab dengan cara yang mengejutkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yesus tidak menolak pujian itu, tetapi ia meluruskan pengertian tentang kebahagiaan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita berpikir bahwa bahagia berarti punya harta banyak, jabatan tinggi, dan karena itu mau meraihnya dengan menghalalkan segala macam cara, hidup nyaman, atau mendapat pujian dari orang lain. Perempuan dalam Injil juga berpikir demikian. Betapa bahagianya Maria memiliki anak sehebat Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal kedudukan atau hubungan darah, melainkan soal mendengar dan melaksanakan sabda Allah. Jawaban Yesus sama sekali tidak merendahkan Maria. Justru Yesus menegaskan apa yang membuat Maria sungguh berbahagia. Bukan hanya karena ia adalah ibu kandung Yesus, tetapi Maria adalah perempuan yang selalu mendengar dan taat pada sabda Allah. Ketika menerima kabar gembira, Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di sepanjang hidupnya, Maria menyimpan segala peristiwa dalam hatinya dan merenungkannya.
Maria bukan hanya pendengar, tapi juga pelaksana sabda. Inilah sebabnya gereja selalu menempatkan Maria sebagai teladan iman dan ketaatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan dua hal yang tidak bisa dipisahkan: mendengarkan dan melaksanakan. Banyak orang senang mendengar sabda Tuhan, entah lewat bacaan kitab suci, homili, atau doa pribadi. Tetapi tantangan sebenarnya adalah melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan sabda Tuhan tentang kasih, tetapi apakah kita sungguh mengampuni? Mendengarkan sabda Tuhan tentang keadilan, tetapi apakah kita berani jujur? Mendengarkan sabda Tuhan tentang pelayanan, tetapi apakah kita sungguh peduli pada yang kecil dan miskin? Bahagia sejati baru muncul ketika sabda itu dihidupi, bukan hanya didengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengaplikasikan sabda Tuhan ini dalam hidup kita? Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang berpeluang untuk berbahagia seperti Maria. Kita mungkin tidak mengandung Yesus secara jasmani, tetapi kita bisa mengandung Yesus dalam hati kita dengan mendengarkan firman-Nya, dan kita bisa melahirkan Yesus dalam tindakan kita sehari-hari. Contoh konkret, dalam keluarga, mendidik anak dengan nilai iman, jujur, dan kasih. Dalam pekerjaan, tidak korupsi, bekerja dengan integritas meski ada godaan. Dalam komunitas, tidak ikut menyebar gosip, tetapi membawa damai. Itulah beberapa cara kita memelihara sabda Allah dan menjadi benar-benar bahagia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus hari ini menegaskan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya hanya senang mendengar sabda tetapi tidak melakukan atau melaksanakannya dalam kehidupan yang konkret? Apakah saya sungguh menjadi sabda Allah? Apakah saya sungguh menjadikan sabda Allah sebagai pedoman hidup saya? Apakah sabda Allah itu terlihat nyata dalam perkataan dan tindakan saya dalam hidup sehari-hari? Maka marilah, semoga seperti Maria, sungguh menjadi orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, sehingga kita boleh mengalami kebahagiaan sejati yang dijanjikan oleh Yesus. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.